Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua ilmu yang telah antum pelajari. Alhamdulillah, pada semester yang kedua ini kita kembali lagi bisa melanjutkan pelajaran biologi kita, yang mana pada pertemuan pertama di semester kedua ini kita akan membahas salah satu kingdom ya, dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, yakni kingdom Protista. Sebagaimana kita ketahui, ada kingdom animalia, hewan, ada kingdom pelantai, tumbuhan, ada kingdom fungi, jamur, ada kingdom Protista, dan ada kingdom Monera atau bakteri. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kingdom bakteri. Jadi bakteri itu adalah organisme yang sederhana, ya, di mana bakteri tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokariotik. Jadi bakteri itu adalah organisme prokariotik. Intinya atau materi genetiknya atau DNA-nya tidak dibungkus oleh membran. Oleh karena itu disebut dengan prokariotik. Nah, kingdom Protista ini lebih kompleks ya struktur tubuhnya jika dibandingkan dengan kingdom Monera atau kingdom bakteri. Ya. Oleh karena itu Protista ya termasuk dalam organisme eukariotik, sudah memiliki membran inti sel. Nah, seperti halnya tumbuhan, hewan, dan jamur. Tujuan pembelajaran kita yakni diharapkan kepada antum peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri umum Protista, memahami klasifikasi Protista, dan juga menjelaskan klasifikasi Protista mirip jamur. Kingdom Protista. Protista adalah mikroorganisme eukariotik yang bukan termasuk hewan, tumbuhan, dan jamur. Ya. Contoh-contoh Protista yang umum antara lain adalah amoeba, ya, Plasmodium, Paramecium. Nah, ini amoeba, Plasmodium, dan Paramecium ini adalah Protista mirip hewan. Jamur lendir, jamur air, Protista mirip jamur. Gagang merah, gagang coklat, gagang emas itu Protista mirip tumbuhan. Contoh Protista mirip jamur adalah jamur lendir. Kenapa jamur lendir ini tidak diklasifikasikan dalam kingdom jamur atau fungi? Karena jamur lendir ini dalam siklus hidupnya berawal dari sel amoeba, ya, sel amoeboid, ya, sel-sel yang bisa bergerak, ya, sel-sel yang bisa bergerak. Nah, seperti halnya hewan. Dan ini bukan merupakan ciri-ciri jamur. Ya. Nah, kemudian Protista mirip tumbuhan, ada Euglena. Euglena ini bisa melakukan fotosintesis layaknya tumbuhan. Nah, namun, ya, yang pertama, ya, dia bergerak seperti layaknya hewan, ya, bisa bergerak seperti layaknya hewan. Jadi dia memiliki ciri-ciri juga seperti hewan selain memiliki ciri-ciri tumbuhan. Sedangkan tumbuhan memiliki ciri-ciri tertentu yang harus terpenuhi. Ya. Ada juga seperti ganggang, ya. Ganggang itu seperti tumbuhan, namun dia tidak bisa kita bedakan struktur akar, batang, dan daunnya, ya. Ya. Kemudian ada Protista mirip hewan, ya. Protista mirip hewan, contohnya adalah amoeba. Jadi amoeba ini organisme bersel satu, ya, bersel satu, ya. Namun ya, memiliki alat gerak, ya, seperti halnya hewan. Sedangkan hewan itu syaratnya adalah bersel banyak atau multiselular. Ya. Ciri umum Protista, ini adalah ciri-ciri umum Protista. Jadi ciri-ciri yang dimiliki baik, ya, Protista mirip hewan, Protista mirip jamur, maupun Protista mirip tumbuhan. Yang pertama, bersifat eukariotik, mempunyai membran inti sel. Yang kedua, ada yang uniselular dan ada yang multiselular. Umumnya Protista mirip hewan itu uniselular atau bersel satu. Kemudian sebagian besar respirasinya atau pernapasannya aerobik, memiliki mitokondria, jadi membutuhkan oksigen. Dan ada juga sebagiannya Protistanya ini dia respirasinya anaerobik, tidak membutuhkan oksigen.
Terus yang keempat, ada yang autotrof dan ada yang fotoautotrof. Ya, jadi autotrof itu bisa menghasilkan makanan sendiri, ya. Bisa berfotosintesis atau bisa berkemosintesis. Ya. Dan ada juga yang heterotrof, ya. Heterotrof itu dia mencari makanan, ya, mencari makanan. Kemudian yang kelima, biasa hidup di tempat yang berair atau di darat yang lembab seperti tanah basah, sampah, dedaunan. Kemudian yang keenam, terbagi menjadi protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, protista mirip jamur, dan reproduksinya ada yang seksual dan aseksual. Nah, ciri-ciri dan klasifikasi protista mirip jamur. Sekarang kita akan bahas pada pertemuan ini khusus protista mirip jamur. Ya, jadi protista mirip jamur itu klasifikasinya yang pertama ada jamur lendir plasmodial atau yang dikenal dengan Myxomycota. Jamur lendir plasmodial Myxomycota, ada jamur lendir seluler Acrasiomycota, dan ada jamur air Oomycota. Nah, jadi ini adalah contohnya, ya. Jamur lendir plasmodial atau Myxomycota. Jamur lendir berperan sebagai pengurai dan bersifat fagosit. Nah, fagosit dia bisa menelan bakteri, spora, dan berbagai komponen biotik. Contoh Myxomycota adalah Fusarium dan Arsyria. Ciri-cirinya, ya, bersifat heterotrof. Jadi dia akan mencari makanan. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki plasmodium. Plasmodium adalah suatu massa sitoplasma, ya, jadi cairan yang mengandung banyak nukleus atau lendir, ya, namun dibatasi dinding yang tidak begitu kuat. Ya. Jadi kelihatan berlendir di bagian bawah tubuhnya. Nah, plasmodium ini akan menyebar, ya, dan menelan partikel makanan fagositosis. Jadi dia menelan partikel makanan atau yang dikenal dengan fagositosis dengan menjulurkan kaki palsunya atau pseudopodianya. Jadi dia memiliki kaki palsu pada plasmodiumnya yang kemudian menyebar, ya, di daerah sekitarnya. Ya. Nah, daur hidup Myxomycota, ya, berawal dari hasil dari fertilisasi, ya, kemudian menghasilkan zigot, kemudian zigot ini, ya, di daerah sekitarnya akan berkembang menjadi plasmodium yang akan mencari makanan, ya, kayak tadi, ya, ada massa sitoplasma yang berlendir, ya, kemudian di daerah sekitarnya akan mencari makanan, jadi akan menelan partikel-partikel makanan. Kemudian plasmodium dewasa ini akan mempersiapkan diri untuk berbuah. Kemudian akan timbul atau tumbuh sporangium muda. Di dalamnya terdapat spora, ya. Kemudian spora itu akan pecah, ya. Kemudian berkecambah, ya, dan berflagela, ya. Jadi ada sel-sel amoeboid dan sel-sel berflagela. Sel-sel amoeboid ini kemudian akan fertilisasi, kemudian menghasilkan zigot yang kemudian akan berkembang lagi menjadi plasmodium dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Jadi Myxomycota, sekarang Acrasiomycota. Jamur lendir berperan sebagai pengurai dan bersifat fagosit. Ya, jadi sama, ya, menelan partikel-partikel makanan seperti juga bakteri, di dalamnya ada spora dan berbagai komponen biotik. Contohnya yang terkenal adalah Dictyostelium discoideum, ya, memiliki sel-sel amoeboid yang dapat memangsa bakteri. Jadi ciri khas dari jamur lendir seluler ini, kalau jamur Myxomycota tadi, ya, plasmodium yang menjadi ciri khasnya. Sedangkan jamur lendir seluler ini memiliki sel-sel amoeboid. Jadi dia memiliki sel-sel amoeboid yang dapat memangsa bakteri. Nah, ini adalah sel-sel amoeboid dari Dictyostelium discoideum atau Acrasiomycota. Dia akan mencari makanan, ya. Kemudian setelah mencari makanan dalam fase makannya, ya, sekaligus dia membelah diri menjadi banyak, ya, maka sel-sel amoeboid ini
akan berkumpul kembali di satu titik. Dia akan berkumpul kembali di satu titik. Kemudian dia akan tumbuh di titik tersebut. Ya, tumbuh menyerupai jamur. Ya. Nah, karena sifat pergerakan inilah, maka dia tidak disebut dengan jamur juga. Nah, ini ya, setelah mereka berkumpul, maka dia akan tumbuh ya, seperti jamur. Dan ini yang disebut dengan jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Nah, ini daur hidupnya. Yang pertama ya, amoeba yang teragregasi, kemudian akan membentuk koloni dan akan tumbuh ya menjadi sporangium ya, kemudian akan pecah mengeluarkan spora dan sporanya akan keluar amoeba dari spora tersebut. Kemudian sel amoeba tersebut ya, sel amoeba maksudnya, sel amoeboid yang kemudian akan bergerak mencari makanan ya. Kemudian juga terjadi pembelahan meiosis ya, sehingga menjadi banyak ya. Kemudian membentuk koloni dan membentuk kotak spora lagi, dan sporanya pecah, dan kemudian muncul lagi sel amoeboid baru, dan seterusnya seperti itu. Yang terakhir adalah jamur air. Jadi ada Myxomycota, ada Acrasiomycota, dan ada Oomycota. Kemudian jamur air ini ya, sesuai dengan namanya, ciri khasnya hidup di air dan mendapatkan makanan dari sisa-sisa tumbuhan. Ada yang bersifat parasit dan saprofit ya. Parasit itu hidup di mengambil makanan ya, dari tumbuhan atau makhluk hidup yang masih hidup. Sedangkan saprofit itu mengambil sisa-sisa makanan dari makhluk hidup yang sudah mati ya. Contohnya adalah saprolegnia. Yang terkenal adalah saprolegnia. Dinding sel dari jamur air ini adalah dari selulosa ya, seperti halnya tumbuhan ya, memiliki flagela. Nah, jadi ini adalah contoh kasus di mana terjadinya fenomena ikan kapas ya. Terbentuknya seperti bulu-bulu kapas di sekitar ikan, terutama di bangkai ikan ya. Ini tumbuh jamur ya di sekitar permukaan ikan ini, dan jamur itulah yang disebut dengan jamur air ya, yang termasuk dalam protista yang dikenal dengan saprolegnia. Ini namanya saprolegnia. Nah, selain saprolegnia ada juga Phytophthora infestans ya, jadi parasit pada kentang ya. Ini termasuk dalam Oomycota atau jamur air. Daur hidupnya ya seperti ini ya, jadi dia akan terbagi menjadi dua, ada reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Jadi seksualnya terjadi peleburan ya antara oogonium dan antheridium ya, menghasilkan sel telur ya, terjadi pembelahan meiosis ya, kemudian menjadi oosporos ya, kemudian menjadi hidup menjadi lebih besar. Nah, adapun aseksual reproduction-nya atau reproduksi aseksualnya tanpa kawinnya, maka di sini akan ada zoospora yang akan pecah ya, kemudian tumbuh ya, memiliki flagela atau alat gerak ya, kemudian akan terjadi perkecambahan dan kemudian akan tumbuh lagi ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa dipahami ya. Jika masih belum paham, bisa menanyakan langsung ya, melalui WA atau komunikasi langsung. Semoga Allah memudahkan antum dalam memahaminya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.